Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Lamongan. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan dosen pengampu Adi Lukman Hakim SE, MM. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Seolah saja ini media video presentasi dari kami. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri kami. Yang pertama ada Ainur Rizkia, Rizka Dewi Islami, Elsa Fatika Widiani, Putri Nur Indasari, dan yang terakhir ada Putri Wijiati. Latar belakang. Sumber daya manusia merupakan potensi yang terkandung dalam diri seseorang untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif, yang mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang terkandung di alam menuju tercapainya kesejahteraan kehidupan dalam tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Untuk mencapai kinerja yang memuaskan, diperlukan kemampuan yang profesional. Untuk mencapainya, harus melalui beberapa tahapan atau kondisi. Definisi pemberdayaan. Menurut Han, pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya. Sedangkan menurut Talcott Berson, pemberdayaan adalah sebuah proses di mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas kejadian-kejadian serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Sedangkan menurut kelompok kami, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Tujuan pemberdayaan. 1. Memenuhi kebutuhan dasar sehingga mereka memiliki kebebasan. Tidak hanya bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebohongan, dan bebas dari kesakitan. 2. Menjangkau sumber-sumber produktif yang mungkin mereka dapat meningkatkan pendapatnya sehingga dapat memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan. 3. Berpartisipasi dalam proses membangun dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Bentuk-bentuk pemberdayaan. 1. Pemberdayaan politik. 2. Pemberdayaan sosial budaya. 3. Pemberdayaan lingkungan. 4. Pemberdayaan ekonomi. Selanjutnya yaitu menganalisa keterkaitan pemberdayaan. Pemberdayaan pegawai dalam suatu organisasi harus dilaksanakan oleh pimpinan organisasi agar pegawai dalam melaksanakan tugas kerja yang diembannya mempunyai wewenang dan tanggung jawab sendiri, serta dapat mengambil keputusan oleh dirinya sendiri. Hubungan antara pemberdayaan sumber daya manusia dengan efektivitas sangat erat hubungannya, di mana dengan adanya pemberdayaan sumber daya manusia yang tepat dan baik berdasarkan aspek-aspek pemberdayaan sumber daya manusia jelas sangat memungkinkan pegawai dan bekerja secara efektif dan efisien dalam melaksanakan tugasnya. Pengertian pemberdayaan sumber daya manusia yang dikemukakan Sedarmayanti pada tahun 2014, 287. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu proses kegiatan usaha untuk lebih memperdayakan daya manusia melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana diharapkan. Selanjutnya ini kita akan membahas tentang manfaat pemberdayaan sumber daya manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Sebagai alat manajemen dalam rangka memperdayakan berbagai sumber untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pembaharu manajemen dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai inisiator terhadap organisasi dalam rangka memanfaatkan peluang guna meningkatkan dan mengembangkan organisasi. Kemudian yang keempat yaitu sebagai mediator terhadap pihak lain dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai pemikir dalam rangka mengembangkan organisasi.
Kemudian tujuan pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan dari adanya pemberdayaan sumber daya manusia merupakan untuk membuat sumber daya manusia lebih memiliki keterampilan maupun kemampuan yang dimilikinya sebelumnya. Mempunyai atau memiliki kemampuan atau yang disebut dengan kompetensi. Kemudian mempunyai wewenang yang jelas dan mempunyai tanggung jawab atau responsibility yang akuntabel. Strategi dan modal pemberdayaan SDM. Salah satu unsur yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi adalah manusia, karena manusia merupakan sumber daya yang menggerak dan jalannya organisasi. Efektif tidaknya suatu organisasi tergantung pada manusianya mengelola sumber daya lainnya yang ada dalam organisasi. Oleh karena itu, strategi dalam pemberdayaan SDM, yakni manusia atau pegawai, harus dikelola secara baik. Model pemberdayaan yang merupakan serangkaian proses yang dilakukan secara bertahap adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah desire, yang kedua trust, yang ketiga confident, yang keempat credibility, yang kelima accountability, dan yang terakhir adalah communication. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a bed.